Halo anak-anak, selamat pagi. Mana kabar hari ini? Kita mengharap anak-anak dalam keadaan yang baik, sehat, ceria, dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, pembelajaran yang keempat ini kita akan belajar bersama-sama muatan PPKN. Akan membahas bagaimana mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, yang kedua itu ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, kita akan bersama-sama mempelajari dulu tentang kerjasama. Pengertian kerjasama. Kerjasama itu dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang dapat dinikmati bersama. Jadi kerjasama itu usahanya dilakukan bersama untuk tujuan bersama dan hasilnya dinikmati secara bersama. Jelas ya? Nah, kemarin anak-anak sudah bercerita tentang pengalaman kerjasama. Ada yang di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari dulu apa saja sih kerjasama di rumah itu. Nah, yang pertama, mengerjakan tugas masing-masing yang telah disepakati. Sebagai contoh, di rumah, ayah dan bunda sudah membuat jadwal. Setiap pagi, bangun pagi, membersihkan kamar tidur masing-masing, kemudian membantu orang tua. Nah, membantu orang tuanya apa saja? Misal, sebagai contoh, Bella setiap pagi membantu bunda menyapu lantai. Sedangkan kakak membantu bunda untuk mencuci piring. Nah, itu adalah contoh tugas yang sudah disepakati di rumah. Nah, kemudian kerjasama di rumah yang kedua itu ada bertutur kata sopan dan santun. Bertutur kata sopan dan santun itu yang bagaimana? Ya, dengan orang tua itu harus bertutur kata yang sopan dan santun, tidak boleh sambil marah. Itu kerjasama yang ada di rumah juga. Kerjasama saling mengingatkan. Misal, kakak mengingatkan adik untuk berbicara yang sopan. Kemudian, contoh kerjasama di rumah lagi itu ada berkata jujur, saling mengingatkan di rumah. Itu juga sebagai contoh kerja sama. Nah, saling berbagi satu sama lain. Ini anak sudah tahu ya. Kemudian ada memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah. Nah, bareng-bareng ada tanaman di sekitar rumah. Nah, bersama-sama untuk dirawat. Nah, yang selanjutnya ada kerjasama di sekolah. Nah, yang pertama, kita harus saling membantu saat ada kesulitan, entah itu teman, guru, ataupun warga sekolah yang lain. Nah, kemudian contoh yang kedua, membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Nah, ini biasa sudah kita lakukan ya, yaitu melalui tugas piket dan juga bersih, yaitu untuk melaksanakan kerja bakti.
Kemudian mengerjakan PR atau tugas tepat waktu. Di sini ada kerjasamanya. Kerjasama antara guru dengan murid. Ketika Bapak dan Ibu guru memberikan tugas atau PR, nah siswa yang mengerjakan lalu dikumpulkan tepat waktu. Ini juga salah satu kerjasama yang ada di sekolah. Apa kerjasamanya? Guru yang memberikan tugas, siswa-siswi mengerjakan, lalu dibahas bersama-sama, kemudian guru memberikan nilai untuk hasil pekerjaan siswanya. Nah, kemudian belajar kelompok. Ketika di sekolah, sering juga ada kegiatan berdiskusi atau belajar kelompok. Di rumah pun juga ada kan kegiatan belajar kelompok. Nah, kemudian ada juga menaati semua peraturan atau tata tertib yang ada. Ini juga termasuk kerjasama. Kalau peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah itu dilaksanakan dengan baik, ya kan? Gurunya juga menaati peraturan dan tata tertib di sekolah, siswa-siswinya juga menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, itu akan terjalin kerjasama yang baik di sekolah, yaitu sekolah menjadi lebih tertata. Nah, untuk selanjutnya ada kerjasama di masyarakat. Nah, yang pertama ada kegiatan kerja bakti, kemudian ikut kegiatan sampling. Kemudian membantu jika ada yang terkena musibah atau saling membantu jika ada orang yang sedang kesusahan. Kemudian bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Nah, di masyarakat kadang ada rapat RT atau PKK ibu-ibu. Nah, di situ bisa kalau ada satu masalah dipecahkan secara bersama. Kemudian bergaul dengan orang yang baik. Di sini dalam artian yaitu kita saling mengingatkan supaya dalam satu kampung itu kita bisa bekerja sama dengan baik bersama orang lain. Ya, jadinya masyarakat kita juga aman, tentram, kemudian tidak terjadi kejahatan. Nah, seperti itu. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang kerjasama, anak-anak bisa buka buku paket di halaman 110 sampai 111. Di situ Budi meminta anak-anak untuk membaca cerita. Nah, anak-anak bisa membaca terlebih dahulu. Nah, setelah nanti anak-anak selesai membaca, saatnya anak-anak untuk mengerjakan latihan. Latihannya yaitu kerjasama apa yang dilakukan Edo dan teman-temannya dalam bacaan yang ada di halaman 110 sampai 111. Cuma ulangi, kerjasama apa yang dilakukan Edo dan teman-temannya dalam bacaan di halaman 110 dan halaman 111. Nah, kalau yang sudah membaca pasti tahu kerjasama apa yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya. Nah, latihan ini bisa anak-anak kerjakan di buku tugas kalian. Jangan lupa hari dan tanggal pengerjaannya ya. Baik. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Budi mengakhiri. Budi mengucapkan terima kasih banyak. Anak-anak sudah memperhatikan. Tetap berada di rumah, tetap jaga kesehatan kalian. Ingat pesan Budi, jangan lupa luangkan waktu kalian untuk membantu orang tua. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.